Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita boleh bersyukur kehadirat Tuhan. Saat ini kita boleh beribadah online kembali karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun kau berada, kau siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan rohmu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Allah kita yang dahsyat, sebab kita punya Allah yang mengasihi kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari semua katakan dengan segenap hatimu, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Mari semua katakan, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu
menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari semua katakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seberapa banyak Engkau yang saat ini mengasihi Allah-Mu, seberapa banyak Engkau yang saat ini rindu hidup-Mu dipulihkan. Mari pandang salib Kristus saat ini. Salib itu yang sanggup mengubahkan hidup-Mu, yang sanggup memulihkan hidup-Mu. Oh, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari umat Tuhan pujikan pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yes. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Semua menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerindu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Sekira barala senangkan-Mu, Jesus. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menyenangkan hati Tuhan, angkat suaramu. Menyenangkan-Mu, yes, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu.
hanya itu glory, haleluya, menyenangkanmu, yes, haleluya, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, yes, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu oh, sekali lagi angkatmu suaramu lebih lagi, yes, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, haleluya, Kau Tuhan Jesus, haleluya. Lawat setiap hati kami Tuhan, lawat setiap hati kami saat ini yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, haleluya Jesus, haleluya. Mari sembah Dia, haleluya. Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, haleluya. Lawat hati kami, Jesus. Ya Rabbal alamin, Sikina barala sande, Jesus, menyenangkanmu, senangkanmu, Tuhan. Hanya kami rindu menyenangkanmu Tuhan. Yes Tuhan, menyenangkanmu Jesus, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu haleluya, glory, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Beri
bersorak-sorai buat Allah-Mu yang dahsyat. Sebab kita punya Allah yang setia, Allah yang berkuasa, yang sanggup memulihkan hidup kita, yang sanggup menyembuhkan hidup kita, yang sanggup mengubah hidup kita. Surabaya yang saat ini rindu dipulihkan, sayang banyak yang rindu saat ini disembuhkan. Percayalah, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap hati kami saat ini Tuhan. Dan Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Tetaplah Tuhan, berkaryalah di setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, menjadikan berkat buat kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kita mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tetap semangat ya, tetap setia Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar saat ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini buat saya juga dan juga buat Bapak Ibu semua untuk bisa lebih bertumbuh lagi. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau buka di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal 8 ya. Markus pasal 8 ayat 34. Bapak Ibu Saudara sudah di rumah ya, bisa buka Alkitabnya ya. Ya, saya akan bacakan ya. Di dalam Markus pasal 8 ayat 34. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat yang ke-35 dikatakan di sana, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini di kebenaran firman Tuhan di sini dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku. Artinya di mana Bapak Ibu Saudara? Kebenaran firman Tuhan di sini, setiap orang yang mau mengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara, ada satu pilihan yang akan kita mau berikan, ada sesuatu pilihan yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, di saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, ada harga yang harus kita bayar. Tidak sekedar aku pokoknya percaya Tuhan Yesus, selesai, diselamatkan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini ada sesuatu syarat, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Di mana dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku. Nah, di situ dikatakan setiap orang yang mau. Ya, ada satu kata mau. Nah, mengikut aku. Berarti kalau ada kata mau, berarti ada kata juga tidak mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, di saat kalau kita ini sudah mau mengikut Kristus, ada sesuatu yang harus kita bayar. Di mana yaitu menyangkal dirinya, terus memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang Kristen, ya, di saat kita sudah percaya Yesus, ada satu yang harus kita lakukan, yaitu memikul salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, wah, kalau kita mau bicara salib Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu saat ini sewaktu kalau kita mau melihat film penyaliban Yesus saat itu begitu luar biasa. Waktu zaman Romawi Bapak Ibu Saudara, di sana salib itu sesuatu penderitaan yang luar biasa. Ya, penderitaan yang luar biasa, penyiksaan yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Salib itu kalau orang yang disalib saat itu tidak langsung mati Bapak Ibu Saudara, tetapi kematiannya perlahan-lahan. Ya, kematiannya begitu menyiksa Bapak Ibu Saudara. Nah, itu secara jasmani begitu Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini saat kita mau belajar memikul salib kita saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, salib Kristus Bapak Ibu Saudara itu ada sebagai lambang dalam konteks ini adalah penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bicara penderitaan itu sesuatu hal yang sangat, waduh,
Jadi kalau seperti ini, waduh, kalau menderita ini berarti susah. Iya toh. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu pilihan yang kita harus lakukan. Iya, suka tidak suka ini harus kita ambil Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam salib Bapak Ibu Saudara ada satu kemenangan yang akan kita peroleh dari akhir pada kita nanti belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, arti daripada salib Kristus ini ada satu lambang, yaitu lambang satu penderitaan. Coba buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, mau belajar bersama-sama ya. Di dalam 1 Petrus pasal 2, ya, 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus yang pasal yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-21. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau di situ dikatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, di saat kita dipanggil menjadi murid Yesus, di saat kita dipanggil menjadi anaknya, Bapak Ibu Saudara ada sesuatu yang harus kita lakukan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Bagi setiap yang kita yang dipanggil saat ini, ya pun, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus turut serta menderita bersama Kristus. Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dan Kristus telah meninggalkan jejak teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, ini ada sesuatu perintah buat kita supaya kita ini turut serta Bapak Ibu Saudara dalam penderitaan bersama Kristus. Penderitaan seperti apa Bapak Ibu Saudara? Nanti kita akan mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara ya. Bukan penderitaan secara fisik juga, tetapi kita mau belajar penderitaan seperti apa. Salib itu dulu ada salah satu lambang daripada penderitaan. Salib itu juga ada lambang daripada kematian. Iya toh? Kalau kita buka di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 39 Bapak Ibu Saudara. Ini kita mau belajar dulu salib itu seperti apa ya, supaya kita mau bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 10 ya, ayat yang ke-39. Begini bunyi firman Tuhan. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Bapak Ibu Saudara, salib itu melambangkan yang pertama adalah satu penderitaan. Yang kedua adalah lambang sebagai kematian. Ya toh? Ini Bapak Ibu Saudara, kematian. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, salib Kristus itu juga satu hal yang kita mau lihat adalah satu kehinaan Bapak Ibu Saudara. Wah, ya, satu kehinaan. Ya, pada zaman dulu mungkin orang yang disalib itu satu kehinaan ya Bapak Saudara. Coba di dalam Ibrani pasal 12 ya. Ibrani pasal 12. Begini bunyi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Bapak Ibu Saudara, memikul salib itu adalah sesuatu kehinaan. Ya, satu kehinaan. Selanjutnya juga bisa disebutkan cemoohan, penolakan dan penyangkalan diri Bapak Ibu Saudara. Ini adalah salib Kristus Bapak Ibu Saudara. Yang saat ini kita mau belajar bersama-sama, kita mau melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yesus menyatakan seperti itu? Ya, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Nah, ini ada sesuatu pesan yang artinya yang tidak bisa kita tolak. Kalau kita sudah siap menjadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau siap mengikut Kristus, ini ada sesuatu yang kita harus lakukan Bapak Ibu Saudara. Yaitu di mana Bapak Ibu Saudara? Salib yang kita harus lakukan setiap hari, setiap saat Bapak Ibu Saudara. Ini yang akan kita lewati bersama-sama. Yaitu yang pertama Bapak Ibu Saudara.
Penderitaan apa sih? Salib seperti apa sih yang kita akan kita lewati? Salib yang seperti apa sih yang kita akan lakukan, Bapak Ibu Saudara ya? Nah, ini tantangannya seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Sewaktu Yesus disalib ya, Bapak Ibu Saudara, waktu dia berjalan di Bukit Golgota begitu luar biasanya, Bapak Ibu Saudara. Salib yang begitu kayu, yang begitu berat ya. Waktu dia memikulnya, jatuh bangun ya, sampai dihina oleh kanan kiri. Nah, ini adalah satu teladan yang akan kita lewati, sesuatu yang jejak yang harus kita bersama-sama lewati. Bukan berarti terus kita ini diambilkan salib terus disalib, tidak Bapak Ibu Saudara, secara fisik tidak. Tetapi ini Tuhan rindukan dalam kehidupan kita secara rohani, dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya, artinya adalah penderitaan yang kita akan lewati adalah kita harus melawan dosa. Ada perubahan karakter dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ya, artinya kehidupan kita ini harus seturut kehendak Allah. Ya, keinginan untuk berdosa ini yang kita akan matikan Bapak Ibu, yang kita akan salibkan Bapak Ibu Saudara. Nah, coba kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2 Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Ya. Ini memang sesuatu yang sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu yang sangat berat, tetapi mau tidak mau ini harus kita lakukan. Ini satu tantangan, ini sesuatu karena kita rindu kehidupan kita diubahkan. Ya Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, begini bunyi firman. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ya artinya sewaktu dia disesah, ya waktu dia dipaku, ya kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, ya. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menuruti keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya di sini kita setiap hari kita dalam kehidupan kita, salib kita yang kita mau pikul itu adalah menuruti akan kehendaknya Allah, menuruti akan kehendak Kristus dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau hidup kita setiap hari, setiap saat masih saja melakukan keinginan daging, ya, tidak menuruti kehendaknya Allah, artinya Bapak Ibu Saudara kita tidak mau memikul salib kita. Ya, ini yang terpenting. Contoh Bapak Ibu Saudara, ya, ini yang kita akan lihat setiap hari, setiap saat. Anggap saja ada rekan kerja kita melakukan pekerjaan yang tidak jujur dan kita harus jujur. Kehendaknya Allah kita harus hidup jujur. Ya, hidup berkenan kepada Tuhan. Itu pilihan buat kita. Kalau kita mau hidup jujur, salib yang kita pikul. Ya, benar-benar sungguh-sungguh. Yang lain tidak jujur tapi kita tetap jujur. Memang berat. Ya, memang berat. Waduh, enak ya. Rekan kerjaku kalau kerja langsung dapat ini, dapat itu. Tapi apa yang dia perbuat? Dia tidak ada kejujuran. Tetapi kita ini yang hidup dalam kejujuran, ya tetap setia, walaupun kita dalam kondisi apapun juga, kita tetap pikul salib, bahwa kita tetap setia dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh untuk dalam kejujuran kita. Ini Bapak Ibu Saudara. Nah, keinginan daging ini Bapak Ibu Saudara, tiap hari yang tiap saat ini yang harus kita matikan Bapak Ibu Saudara. Ya, egois kita yang ada di dalam kita ini harus kita matikan. Keinginan untuk selalu berdosa ini yang harus kita matikan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 13 Bapak Ibu Saudara. Nah, ini tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, ini tantangan yang harus kita jalani Bapak Ibu Saudara. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-13 begini bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan
perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara, setiap hari, setiap saat kita harus mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, itu perbuatan-perbuatan daging kita ini harus dimatikan. Disalibkan Bapak Ibu Saudara. Iya loh. Dimatikan, disalibkan. Memang menderita Bapak Ibu Saudara. Memang berat, tetapi ini yang menjadi kehendaknya Allah. Kalau kita mau mengikut Kristus, ini yang harus kita perbuat setiap hari, setiap saat, mematikan kedagingan kita. Ya toh? Ini karena Bapak Ibu Saudara, di saat kalau kita tidak mau mematikan kedagingan kita Bapak Ibu Saudara, berarti kita bukan pengikut Kristus. Ini pilihannya. Kita menjadi orang Kristen itu tidak bicara tentang yang namanya sekedar sebagai orang Kristen berKTP. Oh, aku agamanya Kristen. Tidak. Tapi kekristenan itu ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita berikan Bapak Ibu Saudara. Ini. Tidak sekedar, oh KTP-nya apa? Kristen. Tidak. Tapi kekristenan ada sesuatu nilai tersendiri. Iya, ada sesuatu nilai tersendiri Bapak Ibu Saudara yang harus kita pahami. Ya, coba buka Bapak Ibu Saudara, kedagingan seperti apa yang harus kita mau lewati, kita mau tantangan yang apa di situ Bapak Ibu Saudara ya. Puji nama Tuhan, tetap setia, kita percaya Tuhan akan tolong dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ya, coba dibuka Bapak Ibu Saudara. Di Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, begini bunyi firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di saat kita ini sudah tahu Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah menjadi milik Kristus. Ya, sewaktu kita sudah menjadi milik Kristus, otomatis kehidupan kita harus seperti Kristus Bapak Ibu Saudara. Iya, ini sangat penting buat kita anak-anak Tuhan. Kalau tiap hari kita, tiap saat Bapak Ibu Saudara tidak mau bersedia untuk mematikan kedagingan kita Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pertanyaan. Ya toh, ini menjadi pertanyaan, apakah benar-benar kita milik Kristus atau tidak? Kristus memberikan satu karakter yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kristus punya hati yang mengasihi. Kalau kita belum bisa mengasihi orang lain Bapak Ibu Saudara, pertanyaan. Kalau kita belum tidak mau mengampuni orang lain, itu pertanyaan. Kalau engkau di dalam Kristus, pasti hatimu penuh kasih, hatimu mengampuni, hatimu mau memberi. Walaupun itu berat Bapak Ibu Saudara. Apalagi dalam situasi yang saat ini. Ya Bapak Ibu Saudara. Tadi siang Bapak Ibu Saudara, ya sebelum saya melakukan ini, ada teman telepon saya. Bro, gimana kabarnya? Ngomongnya enak pertama. Weh bro, kamu tanya kabar. Weh gimana kabarnya? Oh iya baik, gimana? Ujung-ujungnya Bapak Ibu Saudara, dia mau minta sesuatu kepada saya. Mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, kalau mau bicara materi, waduh, aku kok gak ada ya. Kalau diukur gak ada. Tetapi mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, saya mau belajar. Siap apa yang dia minta, saya berikan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berikan. Waktu saya ceritakan itu kepada beberapa family saya, ngomong, waduh kok enak mbok kasih langsung. Memang Bapak Ibu, secara daging kok enak ya tak kasih. Tapi saya mau belajar Bapak Ibu Saudara. Saya mau belajar, memang. Wah aku besok butuh kok moro-moro begini. Tapi saya mau belajar Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah memberikan satu contoh buat saya. Dia sudah mau mati di kayu salib. Iya, demi saya. Dan saya mau belajar. Iya, mau belajar pikul itu. Menderita memang. Tapi saya mau belajar memberi. Tapi di saat saya sudah melakukan itu Bapak Ibu Saudara, ada sukacita. Saya yakin dan percaya. Itu Tuhan akan berikan buat kita. Bapak Ibu Saudara ini, ayo semangat. Kedagingan kita saat ini, keegoan dalam diri kita ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus matikan. Ya, kita harus matikan.
mematikan karena Kristus. Hidup kita ini sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, salib Kristus adalah di mana kita harus menderita melawan dosa kita. Walaupun kita mungkin bisa jatuh di dalam dosa, tetapi kita tiap hari, setiap saat minta kemurahan Tuhan, minta sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kita Tuhan selalu menolong dalam hidup kita untuk bisa kita mematikan keinginan daging dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara, salib itu tidak sekedar bicara tentang kehidupan kita, juga proses kita dalam Bapak Ibu Saudara. Ya, iblis berusaha untuk selalu untuk menjatuhkan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, iblis ingin supaya berusaha untuk tidak memikul salib kita. Waktu Yesus mau memikul salib, oh begitu beratnya. Mungkin dia pergumulannya begitu berat Bapak Ibu Saudara. Ya, iblis berusaha supaya kita udahlah, enggak usah jadi salibnya nggak usah diangkat, salibnya nggak usah dipikul, biarin aja. Menderita lo pikul salib itu. Iblis berusaha untuk itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita mau Bapak Ibu Saudara. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Di saat kita mau sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, ya saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara akan dipulihkan. Lalu Bapak Ibu Saudara, di dalam memikul salib itu Bapak Ibu Saudara, ya kita anak Tuhan pasti akan mengalami yang namanya kebencian, mengalami ejekan, mengalami sesuatu hinaan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara, kita akan dihina, oh Kristen, iya toh? Seperti itu Bapak Ibu Saudara, menanggung kebencian dan ejekan dari dunia. Coba Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes 15, ini Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 15, ya, Yohanes pasal 15, ayat 18 sampai ayat 25, Bapak Ibu nanti Saudara bisa baca di situ Bapak Ibu Saudara, ya. Ini begitu luar biasa, kita akan dihina, ya kita akan diejek, begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Di situ dikatakan di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara kita bisa juga dibuka di dalam Ibrani 11 ayat 25 sampai 26 Bapak Ibu Saudara. Nah, Ibrani pasal 11 ya. Ibrani pasal 11 ayat 25 sampai ayat 26 Bapak Ibu Saudara, nanti di sana begitu banyak diceritakan ya ejekan dari dunia begitu luar biasa. Tapi kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah takut, Tuhan pasti menolong dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, pikul salib itu di mana hidup kita ini tidak mencintai dunia ini. Ya, kita tidak mencintai dunia ini Bapak Ibu Saudara. Supaya kita ini dipisahkan dengan dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ya, coba Bapak Ibu Saudara buka di Lukas 12 ayat 34. Ya. Puji nama Tuhan, di Lukas 12 ayat 34. Lukas 12 ayat yang 34, begini bunyi firman Tuhan. Nah, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar mau memikul salib kita Bapak Ibu Saudara, kita tidak mencintai dunia ini, tapi kita mau mencintai Tuhan. Kalau hati kita, harta kita ya ada di surga, berarti kehidupan kita ini selalu terfokus, selalu memandang di surga Bapak Ibu Saudara. Karena kalau harta kita di bumi, pemikiran kita hanya di bumi ini. Kita tahu dunia ini semakin hari semakin tua, semakin hari semakin fana Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mau belajar bersama-sama di situ bahwa hati kita biarlah tertuju kepada di surga, karena hati kita ada di surga Bapak Ibu Saudara. Hati kita berada dimanapun gitu ada Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah hidup kita ini tidak mencintai dunia ini. Ya, mungkin kita di dalam konteks wah orang itu kok wis hidupnya enak, aku kok masih belum. Tapi kita mau belajar Bapak Ibu, percayalah Tuhan pasti menolong. Bapak Ibu Saudara, bagi setiap hati kita yang saat ini mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mau sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, tetap memikul salib dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Percayalah Bapak Ibu Saudara,
ada upah yang Tuhan akan berikan. Ada pengharapan yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu Saudara dibuka di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-12. Matius pasal 5 ayat yang ke-12. Ya. Matius pasal 5 ya, ayat yang ke-12, begini bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah, ya. Ayat yang ke-11 dulu Bapak Ibu Saudara ya. Ayat yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di saat kita memikul salib kita dengan sungguh-sungguh, kita mau mematikan kedagingan kita mau tidak mencintai dunia yang ada di saat ini. Biarlah mata kita selalu tertuju kepada Kristus Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan berikan sesuatu yang luar biasa. Ada upah yang besar di surga Bapak Ibu Saudara. Ini satu sukacita Bapak Ibu Saudara buat kita Bapak Ibu Saudara. Di saat mungkin kita ini mau mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, oh orang ini seperti apa, tapi ada upah yang Tuhan akan berikan buat kita Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mematikan, kita mau sungguh-sungguh memikul salib kita setiap saat ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara dalam kondisi pandemik saat ini Bapak Ibu Saudara, waduh, biasanya bisa beribadah, ya toh sekarang bisa ibadahnya bisa live, sekarang harus online, harus berupaya cari, misalkan mohon maaf, mungkin cari nggak punya kuota, ya toh, nggak punya kuota, waduh ini gimana saya mau beribadah, ya toh, yang ibadah live aja saudara kadang-kadang kurang setia, apalagi yang sekarang offline, waduh, ini wah biarin aja lah. Nah ini kalau kita benar-benar setia kepada Tuhan, mau memikul salib kita Bapak Ibu Saudara, waduh ini waktunya ibadah walaupun online maupun live, Bapak Ibu tetap berusaha mencari wajah Tuhan. Ya, mungkin saat ini waduh kita tidak punya kuota, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Ya berusaha mungkin dengan keluarga yang lain berkumpul bersama-sama, ayo, ya toh, ini. Ataupun saat ini kita beribadah yang saat ini live, berusaha mencari wajah Tuhan. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara, ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu Saudara. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, kita tahu saat ini kita punya gemar Bapak Ibu Saudara, gerakan membaca Alkitab rutin kita. Ya Bapak Ibu Saudara, waduh saat ini waktunya membaca, besok enggak, wah. Ada sesuatu kalau hidup kita sungguh-sungguh mencari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Waktu kita nggak membaca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu di hati kita menggelitik, waduh, ada sesuatu. Tapi kalau kita nggak cinta Tuhan sungguh-sungguh, nggak mau memikul salib kita, baca firman nggak baca firman biasa. Wah ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita benar-benar mau memikul salib kita Bapak Ibu Saudara, oh ini waktunya gemar, pasti Bapak Ibu Saudara langsung baca. Apalagi kita sudah ada online Bapak Ibu Saudara, gemar jam 6 pagi. Ini waktunya langsung didengarkan. Ya. Wah ini aku belum sarapan, tak sarapan dhisik aja. Tapi kalau orang mau sungguh-sungguh, wah sarapannya nanti aja. Saya mau ini dulu, mau dengar doa dulu, saya mau dengar gemar dulu. Ini ada satu pilihan. Memang penderita Bapak Ibu Saudara, nggak enak. Tapi terus dilakukan, menerus melatih diri kita untuk itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dan percaya, di saat Bapak Ibu Saudara yakin terus menerus melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan tolong. Iya, ada sesuatu yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita percaya saudara Bapak Ibu Saudara, ada satu pengharapan. Ya, penderitaan yang kita alami saat ini, ya tidak seberapa Bapak Ibu Saudara. Di saat kita ini waktu penderitaan yang kita lewati saat ini Bapak Ibu Saudara, ya akan ada kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Ada sesuatu yang luar biasa buat kita Bapak Ibu Saudara. Yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara. Mari setiap hari, setiap saat kita mau lebih sungguh-sungguh mematikan, melawan kedagingan kita. Kita mau salibkan kedagingan kita setiap hari, setiap saat Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara,
Di saat kita mau mematikan kedagingan kita, ada perubahan karakter dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dulunya marahan, sekarang bisa rendah hati. Lihat, dulunya emosian bisa menguasai diri. Iya toh? Ini yang akan tambah hari kehidupan kita akan disempurnakan bersama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita rasakan saat ini, Tuhan akan berikan upah buat kita. Ada satu pengharapan, ada satu kemuliaan yang Tuhan berikan buat kita. Tetaplah setia memikul salib kita dengan sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari para pemain musik bisa maju ke depan. Kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kehidupan kita mau seperti Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita tetap setia memikul salib. Kita tetap sungguh-sungguh, kita percaya Tuhan akan menolong hidup kita, akan mengubahkan hidup kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau rindu, biarlah hidup kita ini bagaikan bejana yang selalu tiap dibentuk dalam kehidupan kita, supaya kita selalu seperti Kristus. Oh, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan buat kami. Kami mau rindu Tuhan, agar hidup kami semakin hari seperti-Mu Yesus. Oh, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Mari angkat suaramu. Inilah hidupku. Mari kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan saat ini. Oh, bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu. Angkat hatimu, katakan, ku mau ambil komitmen-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita pagi hari ini kita mau ambil satu komitmen bersama-sama. Kita mau perbarui komitmen kita saat ini. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, percayalah. Haleluya, ini Tuhan kerinduan kami. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Haleluya, ku mau seperti-Mu. Yes, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu,
memuliakan namamu, Jesus, memuliakan namamu, Jesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kehidupan kami selalu memuliakan namamu Tuhan. Berikan kekuatan buat kami saat ini Tuhan, untuk memikul salib kami dengan sungguh-sungguh, dengan setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Ada kesukaan Tuhan, ada kemenangan Tuhan. Kami percaya kasih-Mu memulihkan hidup kami. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, Engkau berkati semua yang melihat saat ini di dalam ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesetiaan, berikan kesungguhan di akhir zaman ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya kasih-Mu, perlindungan-Mu melingkupi kami semua jemaat-Mu Tuhan di GSJA Peniel Surabaya dan juga Tuhan GSJA Anugerah Kemendung. Tuhan tolong kami semua dan kami percaya kasih-Mu melingkupi kami juga Tuhan. Kami juga berdoa saat ini buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, pemerintahkan kami Tuhan, Engkau berkati dengan kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saat ini kita boleh beribadah online dari awal sampai akhir. Tuhan tolong buat kita. Ada beberapa pengumuman yang Bapak Ibu Saudara perlu ketahui saat ini. Dalam minggu ke depan kita masih ada ibadah online. Bapak Ibu Saudara tetap bisa mengikuti ibadah online saat ini, baik ibadah raya online dan juga ibadah anak-anak sekolah minggu. Setelah ibadah raya, Bapak Ibu Saudara, putra putrinya bisa didorong untuk ikut ibadah online sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara tetap doakan untuk pemerintahan kita Indonesia untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini yang masih di dalam proses yang begitu luar biasa. Biarlah pemerintahan kita boleh ditolong Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara tetap doakan untuk gembala sidang kita Bapak Markus Indrianto beserta keluarga, supaya tambah hari diberikan kekuatan, tambah hari diberikan hikmat daripada Tuhan untuk membawa domba-domba untuk lebih setia kepada Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara bisa doakan untuk jemaat yang saat ini dalam kondisi, mungkin dalam kondisi kelemahan secara fisik. Bapak Ibu Saudara doakan supaya Roh Kudus memberikan kekuatan, pemulihan dan penyembuhan buat kita semua. Bapak Ibu Saudara tetap semangat, tetap setia di dalam ibadah, karena kita percaya di dalam ibadah di situ Bapak Ibu Saudara ada kekuatan, ada persekutuan di situ, ada sesuatu yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara juga yang saat ini rindu memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa nanti ditransfer, yang sudah Bapak Ibu Saudara nanti akan lihat setelah pengumuman ini. Bapak Ibu Saudara akan ditampilkan di layar selanjutnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap doakan untuk tempat ibadah kita mempunyai tempat ibadah yang permanen, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, amin.